Guys, kali ini gue bakal bikin video tentang materi perkuliahan semester 1, khususnya mata kuliah bahasa Indonesia apa aja sih yang bakal dipelajarin oleh kita selaku mahasiswa baru nanti ketika pertama kali masuk, khususnya pada mata kuliah bahasa Indonesia. Oh iya, for your information guys, jadi mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah umum yang akan dipelajari oleh semua jurusan, baik jurusan komunikasi, jurusan desain, ataupun jurusan bahasa Indonesia itu sendiri, karena bahasa Indonesia adalah mata kuliah umum. Jadi nanti jurusan apapun itu akan belajar mata kuliah bahasa Indonesia. Dan apa aja sih yang kita bakal pelajarin di semester pertama perkuliahan ini. Jadi untuk video kali ini gue bakal ngebagi partnya menjadi dua, yaitu part 1 dan part 2. Di semester ini gue bakal ngasih tahu kalian semua bahwa yang gue pelajarin sudah sampai 4 bab, yaitu pertama hakikat bahasa Indonesia, bab kedua adalah ejaan yang disempurnakan, yang ketiga kata, istilah, dan diksi, yang keempat adalah kalimat. Nanti selebihnya akan gue sampaikan di part 2 nanti. Atau kalau kalian mau menjawab atau kalian mau menanyakan atau melihat informasi lebih lanjut, gue nanti taruh folder tentang materi perkuliahannya nanti di link deskripsi. Bab pertama, hakikat bahasa Indonesia. Jadi di bab ini ada 3 poin penting yang dibahas oleh mata kuliah ini. Itu pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan variasi-variasi pada bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini 3 poin penting yang ada di bab ini. Tapi gue bakal bahas satu persatu. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu sebenarnya dibagi banyak bab. Ada 6 bab dari mulai abad ke-7 sampai abad ke-21. Jadi nanti ini bakal kalian temui dibagi jadi 6 bab. Nah, secara garis besarnya perkembangan bahasa Indonesia itu dibagi menjadi sebenarnya 3. Itu pada zaman kerajaan, dan kedua sesudah zaman kerajaan tetapi belum merdeka, dan yang terakhir yaitu merdeka. Jadi perkembangan bahasa itu cuma ada 3, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya, dan peralihannya yaitu dari pada 14, dan yang kedua pada masa kemerdekaan sebelum, dan yang ketiga pasca kemerdekaan. Nah, itu poin pertama. Oke, itu 3 poin penting di chapter pertama. Yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ini diatur di dalam undang-undang juga, dan ada di dalam Kongres Pemuda juga. Kalau di dalam Kongres Pemuda telah disebutkan bahwa bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Kalau pada Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan di dalam pasal 36, yang mana salah satu pasalnya secara khusus menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan kemudian untuk fungsi adalah 2 hal, yaitu fungsi sebagai bahasa nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara. Untuk poin ketiga ini, yaitu kita ada pada pembahasan di mana variasi bahasa. Jadi Indonesia itu memiliki banyak variasi bahasa, dan itu juga banyak macamnya. Ada variasi bahasa lisan dan tulisan, ada variasi bahasa resmi dan tak resmi, ada variasi bahasa terpelajar dan terpelajar, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini gue bakal bahas satu aja. Nanti selebihnya kalian bisa lihat di folder yang gue taruh di deskripsi. Untuk yang gue kasih kali ini percontohannya adalah variasi bahasa terpelajar dan kurang terpelajar, ya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau variasi bahasa terpelajar adalah menggunakan fakir miskin, ya fakir miskin F. Tapi kalau kurang terpelajar itu membunyikan kata fakir miskin itu fakir miskin. Kalau ada contoh lain juga, masyarakat jadi masyarakat, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Oke, pada bab 2 ini kita bakal belajar tentang ejaan-ejaan yang ada di Indonesia, perkembangannya terutama, dan yang kedua itu komponen-komponen dalam ejaan. Untuk yang pertama yaitu perkembangan ejaan yang ada di Indonesia, yaitu dimulai pada tahun 1901. Ejaan yang namanya
van Ophuijsen bahasanya gitu. Jadi di ejaan ini bahasa Indonesia itu yang kayak kita kenal itu oe atau kita lihat itu J jadi Y. Contoh yang itu di tahun 1991 itu ditulisnya jang. Lalu pada kata guru itu ditulisnya goe roe. Kupu-kupu itu koe poe. Jadi seperti itulah yang sering kita kenal. Itu namanya ejaan van Ophuijsen tahun 1901. Sampai ketemu pada ejaan Suwandi tahun 1947. Di ejaan Suwandi ini mulai diganti. Jadi maaf, jadi J ya J, Y, dan Y, U, O sama O itu yang tadinya U, jadi sekarang nanti jadi U. Itu diubah pada tahun 1942 di ejaan Suwandi. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1959 dan namanya ejaan Melindo. Kalau di ejaan Melindo ini kurang jelas pembahasannya karena dibatalkan ketika ada konflik antara Indonesia dan Malaysia. Keempat yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah ini ada ke peraturan presidennya tahun 1972, yaitu mengubah semuanya, nggak mengubah sih, memperbaiki menjadi ejaan yang disempurnakan dan mengeluarkan buku kecil yang dinamakan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Gitu. Ejaan. Jadi komponen-komponen ejaan itu cuma ada 4. Apa aja? Yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga penulisan tanda baca, dan yang keempat penulisan unsur-unsur bahasa serapan. Ketiga yaitu kata, istilah, dan diksi. Jadi di bab 3 ini kita bakal membahas tentang 3 komponen ini. Yang pertama yaitu pengertian kata dan istilah. Pengertian kata dan istilah yang ada di dalam bahasa Indonesia nanti kita akan pelajari. Dan yang poin kedua adalah asal usul dari mana diperolehnya kata dan istilah tersebut, itu juga kita akan pelajari. Dan yang paling penting sih kata menurut gua adalah diksi, karena mulai diksi ini kita akan diajarkan bermacam-macam diksi, dari mulai homonim, homofon, homograf, bahkan kata denotasi dan konotasi yang sebenarnya, kata yang sebenarnya tapi bukan arti yang sebenarnya, atau kata yang bukan sebenarnya tetapi menunjukkan arti yang sebenarnya. Nanti kita akan belajar di bab ketiga apa? Kata, istilah, dan diksi. Yang terakhir yaitu bab 4, bab tentang kalimat. Jadi bab 4 ini kita bakal belajar tentang unsur-unsur kalimat, jenis-jenis kalimat, dan juga bagaimana membuat kalimat efektif. Jadi di unsur-unsur kalimat ini nggak jauh dari pelajaran yang kita pelajarin dulu. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis kalimat ini ada jenis kalimat majemuk, ada jenis kalimat tunggal yang akan kita pelajari dan sebagainya. Nanti di sini juga kita akan belajar namanya klausa yang ada dalam bahasa. Dan yang terakhir yaitu kalimat efektif. Nanti kita diajarkan juga bagaimana caranya kita membuat kalimat efektif. Sebagai contoh, kalau bikin pengumuman ada kata begini, bagi mahasiswa angkatan 2014 wajib hadir. Nah sebenarnya kalimat ini kurang begitu efektif karena sebenarnya bagi ini ditujukan untuk siapa? Kalau ditunjukkan untuk mahasiswa angkatan tahun 2014, maka tidak perlu lagi ada kata bagi. Maka yang efektif adalah katanya begini, mahasiswa angkatan 2014 wajib hadir, kalau usah ada bagi-bagi. Itu yang akan kita pelajari nanti di semester pertama. Oke, sekian dulu video yang kali ini pengen gue bahas. Untuk part 2 nya nanti next time ketika UAS nanti mungkin ada tugasnya. Jadi inilah tugas UTS gue tentang 4 bab itu. Jadi nanti semester pertama nanti akan part 2 nya gue publish nanti ketika gue udah UAS kali ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Gue doain semoga kalian terus sukses dan banyak umur juga dan bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Okay, see you next time. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.